Siapakah yang berkenan menikah denganku? Siapakah orang tua yang rela anak gadisnya menikah dengan diriku? Aku sudah jelek, hitam, miskin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Hadirin, rekan-rekan kita dimanapun berada. Dikisahkan ada salah satu seorang sahabat Nabi. Namanya pun simple, tidak seperti nama-nama yang lainnya. Ada bin. Bin itu berarti adalah dia memiliki keturunan dan tahu siapa keluarganya. Tapi ada sahabat Nabi yang simple, Julaibib namanya. Sebenarnya dia berharap seperti orang-orang atau teman-temannya diketahui siapakah orang tuanya. Dia sendiri tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Dan para penduduk Yathrib, Madinah pun tidak tahu dia ini anak siapa. Sudah dalam hidup kesendirian, dia memiliki paras wajah yang bisa dikatakan tidak menarik alias jelek. Wajahnya sudah jelek, kulitnya hitam pula. Sudah hitam, pendek. Artinya tidak ada satu keistimewaan atau keunggulan dalam dirinya. Tapi sahabat ini, dia sangat dekat dengan baginda Nabi. Dan Nabi pun selalu memperhatikan, memberikan perhatian kepadanya. Sehingga di mana ada perintah perang, disitulah ada Julaibib. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin ini adalah ayat yang patut untuk Julaibib. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan paras wajahnya, bukan kedudukannya, bukan kekayaannya, bukan nasabnya. Karena ia menyadari betul betapa buruk fisiknya dan miskin dirinya, ia tak berharap untuk seperti teman-temannya menikah dan berkeluarga. Tapi pada suatu hari Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak menikah?" Julaibib hanya menjawabnya dengan senyum. Senyum karena sadar betul siapakah dia dan dirinya. Tapi Rasulullah selama 3 hari bertanya berturut-turut seperti itu ketika jumpa dengan Julaibib. Dan Julaibib pun dalam hati pun berjawab, "Siapakah yang berkenan menikah denganku? Siapakah orang tua yang rela anak gadisnya menikah dengan diriku? Aku sudah jelek, hitam, miskin lagi." Maka pada hari yang ketiga, Julaibib digandeng oleh Rasulullah, bertamu di salah satu penduduk Madinah dan masih sahabat Nabi. Betapa girangnya orang tersebut karena kedatangan tamu Rasulullah dan Julaibib. Kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang menjadi tujuan atas kedatangannya, bahwa dia
ingin melamar anak gadisnya. Sang tuan rumah, bapak dan ibunya, suami dan istri itu betapa bahagianya, girangnya mendengar apa maksud tujuan kehadiran Rasulullah. Ingin meminang putrinya. Tapi Rasulullah tidak membiarkan harapan itu terlalu tinggi, karena Rasulullah hanya menginginkan putrinya itu menikah dengan Julaibib. Setelah tahu kalau Julaibib yang ingin dijodohkan dengan putrinya, betapa betapa sedihnya. Andaikan bisa terungkapkan dengan kata-kata, "Engkau anak-anakku kalau nikah dengan Julaibib terus putuku kaya apa bentuke? Anakku apa dikasih makan apa? Miskin, jelek." Ya Allah. Dengan beralasan akan bertanya dulu kepada anak gadisnya. Sebenarnya ingin menolak tapi gak berani. Suami dan istri ini masuk ke rumah, ke kamar dan bertanya. Tapi kaget bukan kepalang. Apa yang disampaikan oleh sang istrinya? "Wahai ibu dan bapakku," singkat cerita ini, "aku menerima, aku ridho untuk nikah dengan Julaibib." Mungkin ibunya, "Hah? Nak, kamu sadar? Kamu sehat? Kamu nikah dengan Julaibib? Jelek, cendik, ireng, keriting, miskin lagi, gak punya apa-apa. Terus anakmu kaya apa? Kamu makan apa?" Tapi sang putri mengatakan, "Demi Allah, apa yang dikehendaki Rasulullah, kekasihnya Allah, dan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah adalah suatu kebaikan dunia dan akhirat. Pasti tidak akan sia-sia." Mendengar hal itu dan kesediaan sang putri menikah dengan Julaibib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka berdua, semoga kelak nanti menjadi keluarga yang penuh dengan dilimpahi keberkahan dunia dan akhirat, kebahagiaan lahir dan batin. Masya Allah, pernikahan pun dilangsungkan, dan di malam pertama ternyata ada panggilan perang. Apa yang dipilih oleh Julaibib bersama dengan istri yang sangat cantik jelita itu? Tidak, Julaibib pergi ke medan perang. Siapakah yang berbahagia? Yang berbahagia adalah bidadari di sana. Ketika Julaibib itu menikah, para bidadari itu menangis karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia berharap agar Julaibib itu tidak menikah dengan bidadari di sana. Skenario Allah begitu indahnya. Singkat cerita, dalam peperangan itu Julaibib menjadi seorang syahid. Dan di saat ruhnya keluar dari raganya, para bidadari itu berebutan untuk mendapatkan Julaibib. Mereka berebutan untuk menyongsong kehadirannya Julaibib. Lalu bagaimana dengan istrinya yang tercinta? Sesuai dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya sang putri ini setelah usai masa idahnya menikah dengan salah satu sahabat yang ganteng, yang sugih kaya raya. Alhamdulillah, ketetapan Allah, perintah Allah memang untuk kebaikan dan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Semoga ada nilai yang dapat kita petik dalam kehidupan ini. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.